so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us on the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mbak Feby di ruang bening, tempat kita bicara jujur, tenang tapi tajam. Saya Riona. Sore ini kita membahas sesuatu yang sering membuat ruang diskusi jadi panas, yaitu kasus moral yang bersinggung dengan agama. Apakah moral itu selalu sama dengan agama? Bagaimana ketika nilai moral universal berbenturan dengan tafsir keagamaan? Dan siapa yang seharusnya kita dengarkan? Hati nurani, kitab suci, atau akal sehat? Kita tidak akan menggurui, kita hanya ingin membuka jendela. Bersama saya sudah hadir Mbak Feby selaku peneliti etika publik dan katanya penjaga akal sehat manusia modern. Selamat datang Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Senang akhirnya bisa hadir ya Mbak di topik yang berat ini. Kita suka yang berat-berat di sini. Mbak, kita mulai dari kasus yang baru-baru ini ramai. Seseorang dikucilkan di lingkungannya karena dianggap tidak layak menjadi ketua organisasi pemuda hanya karena ia berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Masyarakat memakai alasan moral pemimpin harus seiman agar moral baik. Pertanyaannya sederhana, apakah moral boleh digantungkan hanya pada agama? Baik, izin menjawab ya Mbak ya. Ini kasus klasik. Jadi, dalam filsafat moral, kita belajar bahwa moral bisa lahir dari 3 sumber. Yang pertama, kewajiban. Yang kedua, akibat. Dan yang ketiga, karakter. Agama memang salah satu sumber moral, tapi bukan salah satunya. Masalah muncul ketika moral diredukasi pada identitas agama, bukan tindakan. Padahal orang yang seiman belum tentu sebaik yang dipercaya, dan orang berbeda keyakinan belum tentu seburuk prasangka. Gitu Mbak. Jadi kalau seseorang dilarang memimpin hanya karena agamanya, itu bukan moral ya Mbak? Iya Mbak, seringkali agama dijadikan pembenaran. Padahal sebenarnya itu hanya ketakutan sosial yang dibungkus suci. Saya mau masuk ke pertanyaan yang membuat banyak orang gelisah. Ketika nilai moral universal, misalnya keadilan atau kesetaraan, bentrok dengan tafsir agama tertentu, mana yang harus diikuti? Jadi dalam filsafat moral, benturan seperti itu disebut moral dilema. Contoh paling sering, perempuan bekerja atau sekolah tinggi dianggap melawan ajaran tertentu. Yang kedua, isu toleransi dianggap menyalahi batas agama. Di sini kita perlu membedakan agama dari tafsir manusia tentang agama itu. Itu Mbak. Artinya yang bermasalah bukan agamanya Mbak ya? Tapi manusianya. Ya, agama itu sumber dari nilai leluhur, tetapi tafsir bisa dipengaruhi budaya, kepentingan, bahkan rasa takut. Jadi sebenarnya ketika moral modern dan nilai kemanusiaan maju, bukan berarti kita menentang agama ya? Bukan, justru kita sering kembali ke spirit agama, menjaga martabat manusia. Saya punya satu kasus nyata Mbak.
Ada organisasi sosial yang menolak memberikan bantuan pada korban bencana karena korban itu berasal dari kelompok agama yang berbeda. Alasannya bantuan harus diberikan kepada saudara seiman. Menurut filsafat moral, bagaimana kita menilainya? Ini pelanggaran moral yang serius ya Mbak ya. Dalam etika utilitarianisme, tindakan baik adalah yang memaksimalkan kebaikan. Dalam etika deontologis, kita punya kewajiban moral untuk menolong siapapun yang membutuhkan kita. Dalam etika kebijakan kebaikan tidak mengenal sekat. Berarti semua teori sepakat itu kesalahan ya Mbak ya? Sepakat, menolong karena identitas itu bukan moral, tapi egoisme kelompok yang dibungkus kesalahan palsu. Kesalahan palsu itu istilah yang berat tapi tepat. Ketika manusia sedang menderita dan kita masih memilih siapa yang pantas ditolong, mungkin masalahnya bukan pada agama, tapi pada kemanusiaan kita yang mengecil. Sebenarnya mereka bukan musuh, Mbak. Agama memberi dasar nilai kejujuran, kasih, dan keadilan. Filsafat moral memberikan kita alat untuk memahami, mengkritik, dan menerapkan nilai itu dalam dunia yang berubah. Gabungannya, keduanya membuat moral kita lebih menantang. Jadi agama seperti kompas nilai, filsafat seperti peta arah ya? Iya, agama memberi tujuan besar, filsafat memberi cara kita untuk berpikir. Baik, sebelum kita tutup, saya minta tips praktis nih dari Mbak Feby. Kalau masyarakat menghadapi kasus moral yang berkaitan dengan agama, apa langkah bijak yang harus kita ambil? Menghadapi kasus moral yang berkaitan dengan agama ya Pak, ada 5. Yang pertama, kita harus bedakan ajaran agama dengan tafsir manusia. Yang kedua, gunakan akal sehat, moral kita, empati, keadilan, dan martabat manusia. Yang ketiga, lihat akibat tindakan, bukan hanya slogan kebenaran. Yang keempat, kita harus tanya ke diri kita sendiri, Pak. Apakah ini memperluas kebaikan atau hanya memperluas ketakutan kita? Yang kelima, jangan buru-buru menghakimi. Belajarlah mendengar orang lain. Jangan lupa, moral itu bukan seragam. Moral itu perjalanan, dan perjalanan yang baik selalu meninggalkan ruang untuk bertanya. Terima kasih Mbak Feby sudah membuka banyak jendela hari ini. Yang kita butuhkan bukan hanya iman yang kuat, tapi juga pikiran yang jernih dan hati yang luas. Semoga episode ini membantu kita melihat bahwa moral, agama, dan akal sehat bukanlah musuh, melainkan 3 tangan yang harus saling menggenggam. Saya Liona, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Iya, terima kasih. Si Kali